Gimana kondisi teman-teman semua? Pastinya lagi pada galau ya. Galau, terus sedih, bingung, benturan yang terjadi saat ini. Berat ya, properti makin berat. Selamat datang di channel Catatan Kaki Adit. Saya tidak akan mereview, tidak akan ngobrol properti. Saya hanya akan bercerita sedih kondisi saat ini. Hari ini hari Kamis jam 22.23. Kebetulan tadi saya sama tetangga keluar karena ada salah satu jembatan di komplek kami yang rusak, terus kegerus. Akhirnya kita ngecek, ngobrol sama tetangga, membahas tentang corona, COVID-19. Saya nggak akan bahas tentang COVID-19 nya atau virus coronanya, enggak, tapi dampak yang terjadi saat ini. Karena saya bukan ahli kedokteran atau kesehatan, jadi ya saya bahas hanya dampak dengan diberlakukannya lockdown pasti akan membawa dampak yang sangat dahsyat sekali, terutama di dunia properti, baik itu di penjualan, konstruksi, pembangunan, atau ya di pokoknya semuanya lah yang berhubungan dengan properti. Sampai hari ini pun saya masih, sampai jam segini pun saya masih WA-an sama teman-teman bahwa gimana kondisinya, dan alhamdulillah saya selalu jawab bahwa alhamdulillah untuk di kota Yogyakarta sampai hari ini belum diberlakukannya lockdown. Akan tetapi ketika kota lain sudah melakukan lockdown, pastinya kan kita juga udah mulai mikir ke depan gimana. Nah, efek yang akan terjadi dengan adanya lockdown itu sangat banyak banget, terutama buat kami pekerja properti yang mengandalkan ya bahasanya harian yang kalau tidak mengeluarkan tenaga itu nggak akan bayaran. Nah, itu yang saya saat ini saya pikirkan, saya renungkan. Saya coba bayangin aja ketika kita punya tim konstruksi lah ya, tim konstruksi dengan notaben kita punya 10 orang, kalau bahasanya adalah kuli bangunan ya. Kita punya 10 orang yang dibagi dari tukang sampai kru-krunya. Beliau ini akan mendapatkan bayaran ketika beliau bekerja, dan mereka ini akan dinobatkan bekerja atau mendapatkan upah itu ketika sudah mengeluarkan tenaganya. Kalau alhamdulillah sampai hari ini belum ya Jogja. Saya nggak tahu, saya nggak mau mengatakan bahwa bagus yang mana, pasti bagus semuanya. Saya yakin bagus semua. Cuman yang saya bahas di sini adalah ini gimana cara mengantisipasi. Satu orang dimana tuh kayak saya orang bangunan yang saya dapat bayaran dari harian. Ketika kita harus work from home atau bekerja dari rumah via online, ini nggak bisa. Mungkin ASN ya, yang saya maaf, ASN swasta yang bekerja di perkantoran, perusahaan akan melakukan pembayaran itu tetap ya. Cuman kalau buat orang properti, terutama bangunan, terus gimana? Mereka yang mendapatkan uang bulanan atau mingguan, mereka bayaran mingguan dari hasil kerja. Mereka nggak kerja nggak dapat uang. Katakanlah orang itu punya hutang, terus gimana bayar utangnya?
Ini yang jadi pertanyaan saya sekarang, ini gimana? Tapi kembali lagi, kita berbicara tentang virus. Ketika kita pertemukan, mixkan tentang virus tersebut, efeknya, akibatnya, ya harus benar-benar istirahat di rumah, mensehatkan badan untuk menjaga masa depan anak-anak kita. Ya, kita masih berbicara logika ya. Kita berbicara logika, bahwa logika saya adalah 1 tambah 1 sama dengan 2 ketika berbicara logika. Artinya ora obah ora mama, itu bahasa Jawanya. Tidak gerak, tidak bekerja, no action no money. Nah, terus gimana membayar utang? Ini kita berbicara di bagian konstruksi ya, atau di dunia bangunan, terutama teman-teman bagian pembangunan atau bagian kuli bangunan ya. Saya masih ngerambiang, ngeluh sama siapa kan gitu. Nah, ini ketika kita berbicara tentang logika 1 tambah 1 sama dengan 2. Tapi ketika kita berbicara sudah lain, Allah pasti akan memberikan rezeki pada umatnya yang benar-benar berusaha. Nah, kembali lagi ke virus corona. Ini ikhtiar, ya ikhtiar. Dengan cara ikhtiar kita adalah mengikuti aturan yang sudah diberlakukan oleh pemerintah. Pemerintah pusat sudah melakukan anjuran untuk waspada. Ada beberapa daerah Jawa Tengah sudah ada beberapa instansi, beberapa sekolahan yang sudah melakukan lockdown. Bahkan ketika kita mau datang ke daerah tersebut pun kita juga harus hati-hati. Di Yogyakarta sampai hari ini saya bikin video ini belum, tapi sudah banyak berita kemungkinan besar anak-anak sekolah mulai hari Senin minggu depan atau hari Senin besok sudah bisa mulai belajar via online, belajar online dari rumah, dan UGM sudah. Nah, kalau buat kita orang properti, broker properti, agen properti, kerjaan online sudah biasa, sering kita lakukan. Cuman ketika orang mau beli rumah, apa iya cukup dengan online? Tapi ya saya nggak boleh mengasumsikan sendiri, saya nggak boleh membuat aturan sendiri, nggak boleh. Sistem yang diterapkan oleh pemerintah itu sudah sistem yang sangat terbaik, sangat terbagus. Ketika kita beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sama halnya kita harus patuh pada aturan-aturannya. Begitu juga ketika kita berpegang pada pedoman Pancasila atau Undang-Undang 45, secara otomatis kita harus mengikuti aturan dari pemerintah. Saya nggak mau ngetebus, saya nggak mau terlalu banyak ngomong yang poin itu. Yang pasti saya tanya pada teman-teman semua, apakah ada solusi lain sehingga kita tetap masih bisa mendapatkan pemasukan, bisa membayar angsuran bulanan, yang punya angsuran bulanan, dan kita juga masih bisa bekerja seperti biasanya. Saya rasa kalau agen properti sudah biasa ya, work from home atau bekerja dari rumah itu sudah biasa ya. Saya terutama saya sudah biasa. Cuman ketika untuk showing, kita kan harus ketemu sama konsumen, nggak ngerti harus gimana. Satu sisi kita harus menghargai dan kita harus tunduk dan patuh sama aturan pemerintah. Kita ngikutin, kita harus jalanin demi kebaikan semuanya, demi masa depan. Sekali lagi, demi masa depan keluarga kita masing-masing. Bukan berarti kita tidak bisa makan atau kita mati, mungkin ya kalau nggak bisa makan. Nah, saya yakin karena saya nggak tahu ya, kita punya keyakinan, kita punya kekuatan, dan kita pasti bisa. Cuman permasalahannya yang saya belum ketemu logikanya itu adalah itu yang tadi saya bilang, bahwa no action no money. Itu piye coba ya, itulah perkembangan era modernisasi ya, dengan adanya penyakit-penyakit yang muncul saat ini, yaitu kan semua adalah kehendak Allah.
kita semua sudah digariskan. Jadi saya cuma menghimbau pada teman-teman properti yang ada di Indonesia, ada di semuanya lah, mengajak untuk selalu aktif. Saya yakin, dan kalau saya sih yakin seyakin-yakinnya, saya yakin sekali bahwa hidup, jodoh, rezeki, mati itu sudah digariskan oleh Allah SWT. Manusia hanya bisa berusaha, manusia hanya bisa ikhtiar. Mohon kalau saya salah dibantu koreksi di komen. Jadi mari kita sama-sama untuk tetap semangat, kita perangi itu corona. Kalau toh harus lockdown, oke, bismillah, tawakaltu ala Allah, mari kita lockdown. Saya yakin Allah akan memberikan jalan yang terbaik untuk kita semua. Saya yakin. Jadi buat teman-teman properti, buat teman-teman yang sudah subscribe, yang nonton video ini, buat semuanya lah, buat saudara-saudara saya, semoga yang sedang sakit garis titik dari corona, semoga dikasih kesembuhan. Yang belum terkena corona, yang negatif atau yang masih sehat, mari kita sama-sama jaga kesehatan. Saya kemarin sempat mendengarkan pengajian Habib Novel bahwa sakit yang paling membahayakan itu ada dari hati. Jadi jaga hati kalian, jaga hati kita masing-masing, yakin bahwa Allah memberikan sesuatu yang terbaik untuk kita semua. Tetap semangat, tetap berusaha, Jaya Properti Indonesia. Gitu aja. Terima kasih sudah menonton. Terima kasih sudah subscribe. Sekali lagi, jaga kesehatan, ikuti anjuran dari pemerintah. Saya Adi Broman. See you next. Bye.